place, but nothing's getting through. So let me spell it out. A, B, C, D, E, F, U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisha Amalia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jepara. Ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan tema wawancara bisnis. Maka dari itu, di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai bisnis yang Ibu dirikan saat ini. Langsung saja, yang pertama, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu, nama, usia, pendidikan terakhir, alamat? Baik, nama saya Ibu Mutia, saya ibu rumah tangga, lulusan sarjana ekonomi di IAIN Kudus. Usia saya 26 tahun, mau 27. Langsung saja untuk yang pertama, sejak kapan sih Ibu mendirikan bisnis ini? Saya itu awal mulanya itu saya mulai dari bisnis online. Terus lama-kelamaan mulai nyetok barang sedikit, terus mulai terkumpul modal dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha ini. Kemudian apa yang menjadi motivasi Ibu untuk mendirikan bisnis ini? Motivasinya apa ya, Mbak? Ya, ini kan kalau bisnis fashion kan bisa dibilang itu kebutuhan primer. Jadinya memang motivasinya itu biar ibu rumah tangga kayak saya ini tuh nggak tergantung sama suami gitu loh, punya kebutuhan, punya pemasukan sendiri. Jadi kita itu sebagai perempuan itu nggak bergantung dengan laki-laki seperti itu. Selanjutnya, kenapa Ibu memilih mendirikan bisnis ini di rumah? Kalau alasan pertama itu low budget ya, karena kita itu nggak usah menyewa ruko ataupun kios, jadi kita itu uangnya itu bisa untuk kita tambahan modal. Jadi memang saya itu meminimalkan pengeluaran lah, seperti itu, Mbak. Selanjutnya, apa saja sih yang produk yang dijual di sini, Bu? Banyak sih, ada mulai dari pakaian wanita, pakaian pria, terus anak-anak, mukena, tas, juga jilbab, ya kebutuhan sandang kita lah, Mbak. Kemudian produk yang banyak diminati oleh konsumen di sini apa saja ya, Bu? Kalau di sini itu kebanyakan kan ibu-ibu yang belanja, itu ibu-ibu, jadi kebanyakan itu antara gamis, terus daster, terus baju-baju anak kayak gitu. Menurut Ibu, apakah letak bisnis Ibu ini cukup strategis di sini? Menurut saya sih iya, soalnya kebetulan tempat saya usaha ini tuh kan di rumah, dan rumahnya itu depannya itu jalan raya, jadinya memang bisa dikatakan strategis lah. Apakah bisnis fashion Ibu ini melakukan promosi? Ya pasti lah, Mbak. Melewati media apa saja misalnya? Yang pertama tuh Facebook, terus dari Facebook kita ke WA, terus juga di Instagram juga ada, dan marketplace lain kayak gitu. Selanjutnya, bisnis ini dibuka setiap harinya itu mulai pukul berapa dan tutup sampai jam berapa ya, Bu, kira-kira? Kalau biasanya sih
saya mulai buka itu jam 7, bisa jam 8. Jam 7 sampai jam 8, terus tutup juga menyesuaikan kondisi, tapi kebanyakan itu tutup jam 8 sudah, jam 8 jam 9 sudah tutup. Dan apakah ada hari libur atau buka setiap hari? Kalau nggak ada kepentingan, maksudnya saya nggak ada kepentingan ya memang buka terus. Nah, tapi kalau mungkin ada kepentingan keluarga apa itu memang libur. Apakah dalam usaha ibu ini ada pihak yang membantu memodali usaha ibu ini? Pastinya ada. Siapa itu? Tak terlepas dari orang tua, keluarga, suami. Dan untuk yang terakhir, selama mendirikan usaha fashion ini, apakah ada kendala yang ibu alami? Ada lah, Mbak. Semua usaha itu pasti ada kendalanya. Misalnya seperti apa? Kalau di fashion, kalau menurut saya itu kendalanya tuh, fashion kan nggak selamanya seperti itu, ganti-gantinya itu kan cepat. Nah, kalau kita ketinggalan model itu ya emang resikonya kita itu kayak nyetok model, kayak nyetaknya itu jadinya kita tuh ketinggalan gitu loh, Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya ibu sudah memperbolehkan saya mewawancara ibu mengenai usaha bisnis ibu ini. Semoga kedepannya usaha ibu ini bisa semakin maju dan memiliki cabang di mana-mana. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada video kali ini yaitu wawancara bisnis usaha fashion. Tujuan dari wawancara bisnis tersebut yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Nurul Huda SEMM. Untuk identitas dari narasumber saya, yang pertama yaitu nama lengkapnya Ibu Mutia Fajriya, untuk jenis kelamin perempuan, usia 26 tahun, yang beralamat di Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Status sudah menikah, dan kemudian pendidikan terakhir yaitu lulusan Sarjana Ekonomi dan Bisnis IAIN Kudus, dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pebisnis fashion. Untuk ringkasannya, Ibu Mutia Fajriya ini merupakan pebisnis muda yang masih berumur 26 tahun dengan latar belakang berpendidikan terakhir yaitu lulusan Sarjana Bidang Ekonomi dan Bisnis IAIN Kudus, yang sekarang mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pebisnis muda yang sudah mendirikan usaha fashionnya kurang lebih selama 2 tahun. Yang awal mulanya cuma dari penjualan online shop karena masih belum punya cukup modal untuk mendirikan store offline, dan akhirnya mampu untuk mendirikan store offline meskipun hanya di rumah saja. Tetapi untungnya meskipun membuka store di rumah saja, lokasi yang Ibu Mutia ini tempati cukup strategis karena dekat dengan jalan raya. Adapun produk yang dijual oleh Ibu Mutia ini yaitu menjual beberapa produk, mulai dari pakaian anak-anak sampai orang dewasa, baik untuk laki-laki maupun perempuan, serta beberapa produk jilbab dan berbagai model yang sekarang lagi hits di kalangan remaja di sekitarnya.
Dan untuk produk yang paling banyak diminati oleh konsumen di area ini yaitu seperti baju untuk orang-orang dewasa yang pakaiannya untuk dipakai di rumah oleh ibu-ibu rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Serta tidak lupa untuk membelikan anak-anaknya baju dengan model yang lagi ngehits di tahun ini. Tidak lupa, Ibu Mutia ini juga melakukan promosi mengenai store fashionnya ini melalui beberapa media, yaitu diantaranya melalui story WA, Facebook, Instagram, sampai ke marketplace. Dan untuk bisnis Ibu Mutia ini dibuka mulai pukul jam 7 atau jam 8 pagi, dan untuk tutupnya kurang lebih sampai jam 8 atau jam 9 malam. Tetapi juga tergantung dengan situasi dan kondisi yang Ibu Mutia hadapi. Jika ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, maka store fashion ditutup. Tetapi, kalau memang tidak ada apa-apa, kadang bisa lebih dari jam 9 malam masih buka. Dan untuk proses memajukan bisnis fashion offline ini juga dapat bantuan modal yang tak luput dari orang tua, suami, maupun keluarganya. Sedangkan untuk kendala yang dialami oleh Ibu Mutia ini selama mendirikan usaha fashionnya, yaitu karena fashion sekarang banyak sekali dan hampir setiap bulannya, bahkan minggu, bisa berganti model kalau tidak mengikuti tren yang ada dengan berbagai iklan-iklan, maka risikonya produk-produk yang dijual di offline store ini bisa tidak laku dikarenakan hanya tidak mampu mengikuti tren yang ada. Dan semoga untuk kedepannya usaha bisnis fashion Ibu Mutia ini bisa terus berkembang dengan pesat dan memiliki cabang di mana-mana. Cukup sekian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.